قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Qadar Simpruk yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur alhamdulillah, pagi ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat pada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat luar biasa, Allah izinkan, Allah perkenankan untuk kita bisa sholat subuh berjamaah, yang mana pahalanya sungguh amat luar biasa. Kemudian kita diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu yang pahalanya juga amat luar biasa. Terus kita bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat yang lain terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan, menebar kebaikan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan beberapa hadis yang ditulis dalam kitab Usfuriyah atau Mawa'izul Usfuriyah. Di dalam hadis nomor 34, beliau Imam Usfuri melanjutkan wasiatnya atau nasihatnya kepada manusia, yaitu khisal yakmalu bihal iman. Ada beberapa hal, kata Imam Usfuri, itu bisa menyempurnakan keimanan kita. Ini menurut beliau. Memang untuk menyempurnakan iman itu banyak hal, gitu ya, banyak hal. Segala kebaikan ya itu pada hakikatnya untuk menyempurnakan iman. Jadi lari ke takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan itu pada hakikatnya untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Namun Imam Usfuri meringkas atau memberikan beberapa hal yang mendasar, gitu ya. Keimanan itu bisa sempurna kalau dilihat dari 4 ini. Keempat ini diambil dari hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Husain an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya qala arba'un khisalun min kunna fihi kamal islami atau imanihi walau kana min qarnihi ila qadami qita'an as-sidqu wasyukri as-sidqu wasyukru wal haya wa husnul khuluq. Ada 4 hal yang mana pada ketika ada 4 hal ini di dalam diri manusia, maka sempurnalah keimanan dan keislamannya. Walaupun ini yang menjadi garis bawah, walau kana min qarnihi, walaupun dari tanduk qarnun itu tanduknya, ila qadami, tanduk qadam itu berarti diartikan kaki, dari ujung tanduk, pokoknya dari ujung rambut lah istilahnya kalau manusia ya, sampai ujung kaki, sampai bawah kaki nih, dari atas sampai bawah gitu, atau dari awal hingga akhir banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kesalahan di hidupnya dengan penuh kemaksiatan. Kalau sudah melakukan 4 hal ini, maka sudah dianggap imannya itu sempurna, dosanya terampuni. Gitu.
Apa? Yang pertama adalah asyidqun, sebuah kejujuran ternyata Pak. Sebuah kejujuran ini memang berat. Sering saya sampaikan bahwa sebuah kejujuran ini menandakan kuatnya keimanan dan ketakwaan kita. Orang kalau gak jujur, imannya bermasalah. Orang kalau melakukan dosa, berarti dia gak jujur sama Allah. Berat jujur. Terlihat mudah, kamu harus jujur. Bahkan Rasulullah SAW pernah diminta intip untuk bertaubat kepada Allah. Inilah salah seorang pemaksiat, maksiat apa aja udah pernah dilakukan, dilakukan. Maksiat apa aja udah pernah dilakukan. Datang kepada Rasulullah ingin taubat. Anggapan orang yang mau taubat ini nanti disuruh sholat taubat berapa kali, terus beramal ini yang berat-berat itu, anggapan dia. Ternyata enggak. Ternyata Rasulullah dikasih tip cuma satu saja. Kamu betul ingin tobat. Ya udah, kalau ingin tobat, kamu harus melakukan satu saja. Apa itu Rasulullah itu? Ya udah, kamu harus jujur aja udah. Pegang gitu. Hanya itu ya Rasul untuk bertobat. Iya udah jujur aja. Nah dia terasa mudah banget ya kalau kita mau bertobat harus jujur. Kemudian dia pulang, dipikir terus syarat tobat cuma jujur doang, enggak suruh tobat sholat ini enggak, suruh jujur doang. Gitu. Akhirnya suatu saat dia ingin melakukan keburukan lagi, mungkin ingin minum arak, mau mabuk-mabukan ya, karena kebiasaannya itu ingin lagi. Dia berpikir, kalau saya mabuk ditanya Rasulullah, kamu masih maksiat enggak? Saya jawab apa? Kalau saya gak jujur berarti gagal. Saya udah gak jujur sama Rasulullah. Nah kalau saya jawab jujur, nah kamu lihat taubat enggak? Gitu, jawab itu saya malu dong. Mau taubat kok masih maksiat. Akhirnya kejujuran ini berat. Berat ya. Gitu. Maka banyak Pak, sebuah kebaikan itu hilang keberkahannya karena ketidakjujurannya. Orang ahli agama tapi dia masih melakukan dosa, masih melakukan kemaksiatan. Berarti kejujurannya sama Allah udah gak ada. Gitu. Banyak orang-orang yang mempunyai ilmu yang ilmunya bagus, ilmu agamanya bagus, tapi kejujurannya gak ada. Kunci dari sebuah keberkahan, kunci dari sebuah keimanan kita bisa sempurna itu ya salah satunya kejujuran. Maka terkadang orang itu nggak sabar untuk mendapatkan sebuah kelebihan. Akhirnya dia cara berdagangnya melakukan ketidakjujuran dalam berdagang. Nah, itulah hilang nanti akan keberkahannya. Maka jujur ini salah satu penyempurna iman. Karena jujur itu seakan-akan itu tidak terlihat. Seakan-akan kalau kita mau jujur ya hanya terlihat orang saja. Namun kalau nggak ada orang dia nggak jujur. Maka iman ini urusan hati, kejujuran ini urusan hati gitu loh. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dilihat orang, enggak dilihat orang, tetap dia bersifat jujur. Kalau ada kesempatan dia akan jujur, tapi kalau enggak ada kesempatan dia pura-pura jujur. Gitu. Maka Rasulullah SAW salah satu yang menjadi penyebab kesuksesan dalam berdakwah beliau ya sebuah kejujurannya. Dari kejujuran mulai dipercaya tuh, dia ini betul-betul Rasul, ini betul-betul orang baik. Baru setiap ucapannya diikuti, dipercaya sama orang. Sekali tidak jujur, setinggi apapun ilmu orang itu, orang kalau ngomong pasti
lagi antara percaya apa enggak. Biasanya enggak jujur, biasanya bohong gitu. Nah, salah satu kesuksesan, kejujuran selalu membawa keberkahan. Lihat orang kalau jujur terus, orang itu jujur terus, orang itu akan merasa, ya Allah selalu ingin memberikan yang terbaik buat orang yang selalu bersifat jujur, memberikan kelebihan. Nah, ini keberkahan namanya. Wah, ini ikut saya 1 tahun orangnya jujur banget, pokoknya laporan pasti beres, orangnya jujur, orangnya lulus pokoknya, lulus pokoknya jujur ya. Akan ada rasa hibah biasanya. Kamu mau nggak umrah? Senang. Ini sebuah keberkahan kejujuran. Pasti ada tip-tip kelebihan yang lain akan diberikan. Begitu. Senang gitu. Kamu mau nggak? Kamu udah ikut ayah satu tahun. Sebenarnya kalau saya biasanya 3 tahun sampai 6 tahun baru saya kasih untuk pergi umrah. Ini karena setahun kamu kerja baik, jujur, ya, selalu baik kerjanya, kejujurannya kamu, maksudnya kejujuran kamu udah, masya Allah, udah kamu saya umrohkan dalam 1 tahun ini. Nah, itu sebuah kelebihan, sebuah keberkahan dalam kejujuran. Baik jamaah rekan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun dalam berdakwah yang menyampaikan ilmu, kejujuran itu penting, maka Rasul itu mempunyai sifat sidik. Ya, sidik itu harus dimiliki oleh seorang Rasul untuk menyampaikan risalah. Kemudian yang selanjutnya wasyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri-ciri keimanan itu semakin baik. Semakin baik. Kita dalam bersyukur kepada Allah, mungkin ya yang mudah kita bersyukur itu ketika menerima nikmat saja. Coba ketika kita menerima musibah, masalah, apa hamba itu tetap bersyukur? Padahal bersyukur itu tidak ada alasan untuk kita bersyukur kepada Allah. Seburuk-buruk apapun nasib kita ya, sejelek-jelek apapun keadaan kita, tidak ada urusan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul itu pernah menyampaikan, sebenarnya agama itu cuma isinya 2. Agama itu ada 2 bagian. Yang satu sabar, yang sebagiannya adalah syukur. Kalau nggak sabar ya syukur, itu isinya agama itu. Sabar melakukan perintah Allah, sabar menerima takdir Allah, ya, sabar menaruhkan ketaatan-ketaannya kepada Allah, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian ketika diberikan nikmat, dia terus bersyukur kepada Allah, walaupun sedikit banyak tetap dia bersyukur. Hanya itu. Ketika sudah 2 itu dimiliki, insya Allah, kalau orang sabar itu selalu bersama Allah. Orang yang bersyukur ditambah terus nikmatnya sama Allah. Itu 2 itu. Begitu. Maka syukur ini tidak ada alasan. Kita dalam kondisi seperti apa terus bersyukur. Maka apa ya? Kita dalam kondisi mau seperti apapun punya masalah besar. Bahkan kita lagi kumpul-kumpul, ya, lagi makan bareng, ngopi, terus ketawa-ketawa. Kalau dia diniatkan menyukuri akan hidupnya, daripada merenung terus berpikir yang enggak, akhirnya timbul gak syukur, ngeluh gitu. Kalau kita bawa terus ketawa, walaupun kita punya masalah, tapi kita terus ketawa. Maka ada sebagian ulama ketawa ngakak, ya, ketawa ngakak lepas seakan-akan gak punya masalah. Itu menghilangkan kekufuran kita, maksudnya kesesalan kita, maksudnya kita itu betul-betul menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau kita itu tidak bersyukur, ya. Kalau kita tidak bersyukur ngeluh akan nasib kita, nah ini bahaya, dosanya gede. Paling bahayanya orang ketika ketawa berbahak-bahak hanya urusan adab aja.
Tapi kalau urusan kita ngeluh, jarang ketawa, jarang menyukuri hidup, nah ini bawaannya nanti lari ke kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi syukur ini semua, baik itu menerima nikmat atau sebuah musibah yang Allah berikan kepada kita, tetap kita bersyukur, karena tidak ada yang Allah berikan kepada hambanya itu yang sia-sia. Maka Rabbana ma khalaqta hada batila, begitu. Apapun yang diberikan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah kepada hambanya, itu pasti ada hikmahnya. Itu tadi teruslah bersyukur walaupun kita terus diuji sama Allah. Syukur atas takdir Allah, kita terima, rela, ikhlas dan redha. Nah, syukur sama hamdun atau pujian, kita kan kalau menerima nikmat kan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau segala apapun yang kita terima, kita terus memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang diberikan. Itu menandakan keikhlasan kita dalam menerima. Kita sering mendengarkan kata-kata puja dan puji. Apa sih perbedaan puja puji itu apa? Kalau puja itu, kalau saya artikan dalam satu kitab itu, kalau puja itu berarti kita selalu mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tapi kalau puji itu hubungannya dengan manusia, kita memuji manusia. Kalau memuja hubungannya dengan Allah, kalau memuji hubungannya dengan manusia. Dan dua-duanya itu milik Allah. Kita memuji manusia, hakikatnya itu punya Allah, gitu ya. Hakikatnya kita memuliakan penciptanya, bukan hakikatnya kita murni memuji orang tersebut, bukan. Tapi kita memuji, memuliakan sang pencipta, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kata dalam bahasa Indonesia itu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya dua-duanya milik Allah, begitu. Maka dalam hamdun, dalam pujian itu kan ada 4. Ada hadis di hadis, ada hadis di qadim, ada qadim di hadis, ada qadim di qadim. Jadi ada 4. Ya, Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Itu ada 4. Dan semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia gak kuat menerima pujian, itu gak kuat, pasti ujung-ujungnya nanti akan sombong, takabur. Maka gak boleh pujian itu diberikan kepada manusia. Kalau kita gak bisa menerima, ujung-ujungnya paling kalau gak takabur ya ujung merasa lebih baik. Itu yang gak boleh. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, nasihati memusyukuri untuk menyempurnakan keimanan kita adalah wal haya. Rasa malu itu penyempurna iman. Ya, penyempurnaan lah. Kok bisa malu itu bisa menyempurnakan iman? Malu dalam kebaikan, malu dalam melakukan kemaksiatan. Ya, kalau kita malu melakukan kemaksiatan, malu tidak melakukan kebaikan. Jangan malu itu diartikan, oh malu itu pokoknya aku gak mau ikut ngaji, malu. Itu bukan malu penyempurna iman. Kalau kita urusan kebaikan, hilangkan rasa malu. Kalau kita urusan kemaksiatan, kuatkan kemaluan kita, rasa merasa tidak malu aku sama Allah. Ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, isin aku sama Allah. Udah dikasih nikmat kayak begini kok masih kita mengkufuri, maksudnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, melanggar aturan
aturan Allah. Nikmatnya udah lengkap begini kok, masih aku melanggar aturan Allah. Malu aku sama Allah. Nah itu malu seperti itulah yang menyempurnakan iman. Tapi kalau malu urusan kebaikan, nah itu bukan penyempurnaan. Aku malu ikut pengajian, padahal ada waktu, ya, padahal ada waktu. Buang itu malu seperti itu. Mumpung masih Allah kasih kesempatan. Nah itu malu yang tidak menyempurnakan iman, itu malu melakukan kebaikan. Kalau malu meninggalkan kemaksiatan, baru itu akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, Imam Musyhuri mengatakan di sini adalah wa husnul khuluq. Nah ini urusan akhlak. Akhlak itu masya Allah ya. Dengan akhlak manusia itu bisa berubah. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengcover sendiri Pak. Karakter manusia itu kan masing-masing. Nah kalau karakter buruk itu susah dibenerin. Kalau udah namanya karakter, ya namanya karakter itu susah dibenerin. Tapi itu tidak benar. Dengan akhlak insya Allah karakter seburuk apapun akan bisa dibenerin. Karakter yang buruk kepada manusia. Karena kalau karakter manusia yang buruk ya tidak bisa dibenerin, susah dibenerin, maka Rasulullah SAW tidak diutus di muka bumi ini untuk menyembuhkan akhlak. Rasul ini diutus di muka bumi ya untuk menyempurnakan akhlak. Karakter orang Arab masya Allah bermacam-macam. Karakter yang buruk, akhlaknya yang gak baik, karakter yang gak baik itu bermacam-macam. Tapi dengan datangnya akhlak, insya Allah karakter yang tidak baik itu bisa diperbaiki. Ya, urusan akhlak akan bisa memperbaiki manusia. Maka ada salah satu sabda baginda Rasulullah SAW yang mana akhlak itu bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Uwais dari Muhammad ibnul Munkadir dari Jabir secara marfu'. Di sini adalah hadis marfu'. Ala akhbirukum bi akmalikum imanan. Maukah engkau aku berikan kabar tentang kesempurnaan iman? Ya. Atau siapa di antara iman yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini juga disebutkan sebuah hadis, mukmin yang paling sempurna, gitu ya. Mukmin yang paling sempurna itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ini hadis baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Atha bin Umar, qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, siapakah mukmin yang paling utama itu ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, ahsanuhu khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ya sudah pasti kalau orang sudah berbaik akhlaknya, ya pasti keimanannya akan semakin sempurna, karena akhlak ini bisa hubungannya dengan Allah, akhlak bisa hubungannya dengan manusia. Akhlak kita kepada Allah baik, akhlak kita kepada manusia baik, sempurnalah imannya. Begitu. Kalau orang yang punya akhlak yang baik, masya Allah, dunia akhirat akan dia dapatkan secara otomatis. Ya. Karena kalau akhlak baik itu pasti, ya cara bicaranya, tingkah lakunya, pikirannya, hatinya itu selalu dijaga karena ada akhlak. Begitu. Akhlak kita kepada manusia kayak apa? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak apa? Dan akhlak inilah yang akan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bahkan nih Pak, bahkan orang yang punya akhlak dalam hadis baginda Rasulullah ini mengalahkan orang yang malamnya tahajud penuh, siangnya puasa. Nah, kalau orang ini nggak punya
punya akhlak, maka kalah orang yang mau punya akhlak tapi malamnya ya jarang tahajud, bahkan jarang tahajud banget gitu. Siangnya jarang puasa. Nah yang kita inginkan kan malamnya juga tahajud, siangnya juga sering puasa, akhlaknya mulia, masya Allah. Dari mana aja kita dapat gitu. Jadi akhlak ini bisa mengalahkan tingkatan orang yang mana malamnya ini tahajud, qiyamul lail, siangnya berpuasa. Nah kalau orang sudah puasanya dapat, tahajudnya dapat, tapi kalau nggak punya akhlak, apa ngaruhnya begitu? Berpengaruhnya apa? Hatinya masih keras, hatinya masih nggak baik, ya masih punya prasangka yang nggak baik sama orang lain. Itu kan berarti nggak dapat fungsi tahajudnya, puasanya ini nggak dapat. Nah kalau udah orang yang berakhlak, gitu ya, orang kalau yang berakhlak mulia, masya Allah. Itu cerita Sayyidina sahabat Mu'ad itu ya, yang mungkin kita sudah pernah dengar semuanya. Yang ada salah seorang pakaiannya lusuh, pakaiannya nggak rapi lah gitu, bawa sandal jepit gitu ya, sandal jepit ke masjid gitu. Rasulullah, kamu tahu nggak? Akan saya berikan tahu, akan saya beritahu ya, orang ahli jannah, orang ahli surga. Penasaran sahabatnya, salah satunya Sayyidina Mu'ad, Sayyidina sahabat Mu'ad. Siapa ya Rasul begitu? Mana ada gak? Sebentar lagi akan datang orang ahli surga. Dilihat orang yang berjubah, enggak. Dilihat orang yang pakaiannya rapi, pakaiannya benar-benar seperti ulama besar, tidak. Ada orang yang pakainya lusuh, nenteng sendal gitu ke masjid, mau naruh sendalnya gitu. Nah kata Rasulullah, no, itulah ahli surga. Kok bisa seperti itu ahli surga begitu? Maka orang Sayyidina Mu'ad ini penasaran, melakukan interogasi, melakukan penelitian, benar gak ini amalannya seperti apa kok dianggap ahli surga. Akhirnya nginep 3 hari di rumahnya. Ya dengan alasan sedemikian rupa diperbolehkan nginep 3 hari di rumahnya. Dilihat siangnya nggak duha, malam paginya nggak ada sholat duha dia. Terus malamnya nggak ada sholat tahajud, nggak pernah lihat dia puasa. Amal apa? Amal-amal wajib doang. Sebelum maghrib baca Quran biasa, ya. Pokoknya amal-amalan normal aja, nggak ada amalan yang spesial, itu nggak ada gitu loh. Terlihat 3 hari itu. Maka dengan penasarannya tanya langsung, ya saudaraku, apa amalan yang pernah kamu berbuat, amalan yang mungkin menurut kamu spesial? Nggak ada, saya amal-amalnya biasa-biasa aja. Oh, berarti nggak ada amalan yang spesial ya? Iya nggak ada. Akhirnya mau pamit pulang dipanggil. Mu'ad itu Sayyidina Mu'ad dipanggil. Sahabat sini, bentar. Saya memang nggak pernah berbuat amal yang spesial, berbuat amal yang berat menurut manusia itu enggak. Cuman saya nggak pernah punya hati dengki sedikit pun sama orang lain. Dan ketika orang lain menyalahi aku, menyakiti saya, aku langsung maafin. Ada 2 itu. Nah ini kan akhlak hati yang berat, Pak. Akhlak hati yang berat yang bisa meningkatkan derajat manusia, gitu. Ini sebagai bagian dari akhlak hati kita. Akhlak mata kita kayak apa, akhlak tangan kita kayak apa, semua ini hubungannya dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, pasti kemaksiatan itu ya akan ditinggal, karena akhlak yang baik. Keburukan itu akan ditinggal. Pasti semua tindakannya, pandangannya, tata bicaranya, hatinya, semua akan dipikir sedemikian rupa biar tidak menyakiti orang lain atau biar tidak menyalahi orang lain atau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi 4 itulah nasihat al-maghsyuri untuk menyembuhkan akan akhlak. Sebaiknya segala sesuatu yang baik itu pada hakikatnya untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Imam Masyhuri memberikan dasar
Dasar penting untuk menyembuhkan akhlak adalah sebuah kejujuran, kemudian adalah syukur, ya. Setelah syukur adalah rasa malu kita. Malu terus kalau kita nggak berbuat baik itu malu gitu loh. Kalau kita meninggalkan berbuat maksiat itu malu. Nah, itu malu yang menyempurnakan keimanan kita. Kemudian akhlak, sudah pasti akhlak itu akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau empat-empatnya ini berada di dalam diri manusia, maka sudah insya Allah kesempurnaan keimanan itu semakin membaik. Ya, insya Allah kita akan dijadikan hamba Allah yang selalu istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Rahmat? Aman? Belum datang? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali ya walil mu'minin amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin wa na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma arzuqna ya Rabb ladzatal ibadah wa halawatal iman wa halawatal iman ya Rabb wa halawatal iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-istiqamah wa khatimah wa ja'alna akhra kalamina min ad-dunya 'inda ajalina wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Jazakallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala bika